Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai salah satu praktikum biokimia, yaitu uji LDL kolesterol. Low density lipoprotein kolesterol atau disingkat LDL kolesterol merupakan lipoprotein yang berperan dalam pengangkutan fraksi lemak, terutama kolesterol dari hati menuju ke sel perifer. LDL kolesterol ini memiliki inti hidrofobik yang mengandung kolesterol ester sekitar 35% hingga 40% paling banyak daripada lipoprotein lain. LDL kolesterol ini dikenal sebagai kolesterol jahat yang merupakan partikel lipoprotein yang bersifat aterogenik karena menjadi salah satu pemicu terbentuknya plak aterosklerosis. Uji penentuan kadar LDL kolesterol ini dilakukan untuk mengetahui kadar LDL dalam darah yang akan menjadi risiko aterosklerosis, yaitu penebalan dan pengerasan dinding arteri yang disebabkan oleh penumpukan kolesterol. LDL kolesterol dapat ditentukan sebagai selisih antara total kolesterol dan kolesterol yang terkandung dalam supernatan setelah pengendapan fraksil LDL oleh polyvinyl sulfat atau PVS dengan adanya polyethylene glycol monomethyl ether. Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tabung reaksi, rak tabung, mikropipet 1000 nm, pipet tetes, sentrifug, inkubator, dan photometer analyzer. Bahan yang digunakan terdiri dari sampel serum darah, larutan kolesterol, dan nodrop LDL. Prosedur kerja dalam uji ini diawali dengan pembuatan supernatan. Pertama-tama, sediakan tabung bersih yang telah diberi label. Selanjutnya, tabung tersebut diisi dengan sampel serum sebanyak 200 mikroliter. Kemudian ditambahkan nodrop LDL sebanyak 3 tetes. Penambahan nodrop LDL ini bertujuan untuk mengurangi reaktivitas kolesterol non-LDL tanpa menimbulkan presipitasi. Tutup tabung tadi dan pusingkan dengan alat sentrifug selama 5 menit. Proses sentrifugasi ini bertujuan untuk memisahkan komponen lipid serta lipoprotein selain LDL. Hasil pemusingan inilah yang nantinya merupakan supernatan. Kemudian, sediakan kembali tabung yang telah diberi label. Isi tabung tersebut dengan larutan kolesterol sebanyak 1000 mikroliter. Tujuannya adalah untuk memblok kolesterol yang ada di dalam supernatan. Langkah selanjutnya yaitu dengan menambahkan sampel supernatan sebanyak 10 mikroliter. Kemudian dicampurkan larutan tersebut hingga homogen. Tabung yang berisi larutan kolesterol dan supernatan tadi diinkubasikan selama 10 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Selanjutnya, kita mengamati dan mencatat perubahan warna yang terjadi. Kadar LDL ini diukur dengan menggunakan alat photometer analyzer. Nah, hasil dari uji LDL kolesterol ini dapat dilihat dari photometer analyzer. Namun, selain menggunakan alat tersebut, kita juga bisa menggunakan cara lain, yaitu dengan melakukan perhitungan. Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat kita lihat bahwa apabila kadar LDL kolesterol kurang dari 100 mg per desiliter, maka kadar LDL seseorang tersebut normal atau dikatakan optimal. Bila kadar kolesterol di dalam darah terlalu tinggi, maka akan memicu terjadinya aterosklerosis, di mana aterosklerosis ini merupakan penebalan dan pengerasan pada dinding arteri yang disebabkan oleh penumpukan kolesterol teroksidasi, sehingga mampu menyebabkan pembuluh darah tersumbat dan membuat aliran darah tidak lancar.
lama-kelamaan akan menyebabkan terjadinya penyempitan atau penutupan arteri, sehingga jantung akan memompa darah lebih kuat dari biasanya. Kandungan LDL tertinggi terdapat pada daging. Hal tersebut terjadi karena daging bersifat pasif. Kurangnya metabolisme pada daging menyebabkan terjadinya penumpukan LDL pada bagian tersebut. Karena itu, salah satu faktor yang dapat mengendalikan kadar kolesterol ini adalah dengan pemenuhan asupan zat gizi. Sejumlah penelitian mendapatkan hasil bahwa niacin dan vitamin C masing-masing berperan dalam metabolisme lemak untuk menurunkan kadar kolesterol jahat, yakni LDL dan trigliserida, serta meningkatkan kadar HDL hingga bisa mengurangi penyakit pembuluh darah dan jantung koroner. Berdasarkan hasil uji tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa LDL merupakan kolesterol jahat yang mampu memicu terjadinya aterosklerosis. Apabila dilakukan uji LDL kolesterol dan ditemukan bahwa kadar LDL kolesterol kurang dari 130 mg per desiliter, maka risiko terjadinya aterosklerosis rendah. Namun, apabila kadar LDL kolesterol ini ditemukan lebih dari 190, maka risiko terjadinya penyakit aterosklerosis juga tinggi. Pada LDL, semakin tinggi kadarnya, maka akan semakin berperan dalam memicu penyakit aterosklerosis dan kardiovaskular. Demikian video tentang penentuan kadar LDL ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala keterbatasan dan salah-salah kata. Terima kasih. Jangan lupa belajar yang giat untuk menjadi orang yang sukses. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.